Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Hana Pertiwi, NIM 19521111096 dari kelas 6B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bisnis plan yang usahanya yaitu cemil manja atau makanan ringan. Untuk yang pertama yaitu nama usaha. Nama usaha ini yang kita jalankan yaitu adalah suatu cemilan kering yang kami beri nama cemilan cemil manja. Cemil manja diambil dari bahasa zaman sekarang, jadi pengambilan nama itu sesuai dengan produk snack kering yang enak dan pedas membuat ketagihan siapapun yang mencobanya. Jenis usahanya yaitu usaha yang bergerak dalam bidang makanan cemilan ringan seperti bihun kriuk, bakso goreng, dan seblak kering. Lokasinya berada di online, produksinya di Perumahan Benteng Indah, Blok C nomor 4 Sanggahan, Pujaman, Kartasura, Jawa Tengah, dan offline basarnya di lapangan UIN Raden Pasar Surakarta, Kartasura, Jawa Tengah, Sukoharjo. Untuk di sini ada hubungi kami, ada WhatsApp-nya, ada email dan Instagram-nya, silahkan dicek sendiri. Untuk prospek pengembangan bisnis, usaha ini memiliki prospek untuk maju ke depannya karena zaman anak sekarang banyak yang mengemari makanan pedas atau rasa bumbu lainnya. Makanan cemilan ini dianggap kalangan anak sekarang bisa menggugah selera makanan. Harga yang kami tawarkan juga sangat terjangkau, hanya sekisaran 7.000 sampai 8.000 per piecesnya. Kedepannya kami akan memperluas produksi dengan membuat rasa makanan yang lainnya agar pembeli minat ketika setelah dipromosikan. Pendahuluan di sini adalah makanan cemilan merupakan salah satu produk makanan ringan yang banyak digemari konsumen. Semua tergantung rasa kualitas yang banyak dengan harga dan kualitas yang ditawarkan. Menjadi produk tersebut sebagai alternatif tempat untuk menemani waktu santai dengan keluarga dan teman. Seiring ini meningkatkan permintaan konsumen, kini cemilan mulai diinovasikan berbagai rasa. Meskipun tren tersebut belum terlalu lama dikenal di masyarakat luas, namun perkembangan dan persaingan begitu sangat pesat sehingga banyak produsen mulai mencari cemilan yang ringan dengan banyak isinya dan harga terjangkau. Di sini ada visinya yaitu menciptakan dan membangun usaha cemilan kekinian yang enak, berkualitas, halal, dan harga juga sesuai dengan kantong anak muda kalangan sekarang. Misinya menjaga kepercayaan konsumen. Untuk kapasitas produksinya dari modal awal dan total per bulannya. Kalau modal awalnya biaya tetap itu sekitar 373.000, kalau biaya bahan baku 162.000, biaya operasionalnya 80.000, biaya kemasan 36.000, biaya totalnya yaitu 651.000. Untuk total per bulannya biaya tetapnya itu 10.361, biaya bahan bakunya 162.000, biaya operasionalnya 80.000, biaya kemasannya 36.000, biaya total semuanya yaitu dicapai 288.361.000 rupiah. Analisis strateginya ada analisis eksternal dan internal. Eksternalnya ada analisis tentang pelanggan. Pelanggan dalam cemil manja ini dijangkau mulai dari anak-anak remaja hingga dewasa, baik laki-laki maupun perempuan, dari berbagai macam kalangan. Maka cemil manja memanfaatkan keunggulan teknologi sebagai media pemasaran seperti WhatsApp, Instagram, e-commerce, ataupun via email. Analisis kompetitor. Kompetitor merupakan atau beberapa pesaing usaha yang mempunyai produk barang atau jasa yang sama dalam bisnis. Sejatinya kompetitor ini memberikan motivasi bagi kami untuk terus berkembang bersaingnya secara sehat. Analisis pasar. Ada segmentasi. Segmentasi di sini itu dijangkau dari anak-anak, remaja hingga dewasa dari berbagai kalangan. Targeting produk dijangkau dengan usia 13-25 tahun. Analisis lingkungan dari faktor ekonomi bisnis usaha makanan sekarang ini menjadi salah satu sektor yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi satu negara. Dari kami itu berkembang cemil ini diandalkan terus berkembang ke depannya dan harga yang sangat terjangkau yang memiliki peluang besar. Usaha aneka cemilan mampu dijadikan sarana belajar, mengelola ekonomi, dan membantu perekonomian nasional. Ada faktor sosial dan budaya. Di sini mengembangkan cemil manja ke depannya itu maka akan membuka peluang lapangan kerja bagi masyarakat sekitar yang membutuhkannya. Teknologinya
perkembangan teknologi saat ini mewajibkan seluruh sektor memanfaatkan sisi positifnya dari perkembangan teknologi. Begitu pula dengan bisnis makanan cemil manja ini melakukan promosi serta transaksi menggunakan kecanggihan teknologi melalui media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan e-commerce, serta lain sebagainya. Ada faktor hukumnya. Berkaitan dengan faktor hukum, maka kedepannya produk kami untuk mengurusi izin edar produk seperti BOPM. Selanjutnya kita masuk ke analisis internal. Ada kekuatan modal. Di modal usaha cemas ini merupakan modal bersama dari para anggota. Keterlibatan modal yang terjadi ini menjadi kendala yang harus dipikirkan di depannya, seperti mencari investor sebagai pengusaha. Untuk produksi atau operasional dalam cemil manja ini memproduksi aneka cemilan yang selalu memprioritaskan kualitas produk dengan memperhatikan masa layak konsumsi dengan sangat rinci. Kebersihan dan memproduksi juga menjadi catatan utama dalam proses produksi, sehingga produk cemil ini sudah sesuai standar untuk dipasarkan kepada konsumen. Memasuki sumber daya manusia, orang-orang yang terlibat dalam perkembangan olahan makanan cemil manja atau cemilan kering ini selalu saling membantu satu sama lain, baik dari bidang produksi, keuangan, dan pemasaran. Untuk analisis SWOT, itu ada strength-nya itu harganya terjangkau, memiliki varian rasa yang pedas yang berlevel, produk yang berkualitas. Ada weakness ini produknya bertahan untuk kurun waktu kurang lebih 2 bulan. Jika tidak dikemas dengan baik, produk akan tidak renyah lagi. Opportunity, mayoritas masyarakat menyukai cemilan. Berkembang pesatnya media sosial yang mampu untuk dimanfaatkan sebagai media pemasaran. Untuk triknya, banyaknya jumlah pesaing dan konsumen juga cenderung mudah bosan. Ada produknya ini kami jual dengan makanan kering atau cemilan kekinian yang menyediakan berbagai macam varian yang memanjakan lidah konsumen. Promosi ini kita ambil dari kegiatan yang terfokus dari media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan dengan promosi dari mulut ke mulut. Ada tempatnya kita di Kartasura, Surakarta, dan Wonogiri. Selain itu kami juga menjual secara online melalui media sosial. Untuk harganya yaitu dijangkau dengan harga 7.000 sampai 8.000. Untuk rencana keuangan, ada proyeksi tentang keuangan, biaya tetapnya kita ada kompor gas tungku itu seharga 180.000, tabung gasnya 130.000, wajannya 25.000, baskomnya itu banyaknya 12 per bijinya 12.000 jadi 24.000, serat sotilnya 14.000, di total 373.000. Untuk biaya per bulannya ada bihun kriuknya 1 bol seisi 60 gram dikalikan 60 pieces, harga satunya 1.500, totalnya 90.000. Untuk bumbuannya total 5, harga satuannya itu 5.000 jadi 25.000. Minyak gorengnya 2, satunya itu 14.000, totalnya 28.000. Untuk isian gasnya dengan harga 19.000, total semuanya biaya tetap per bulannya 162.000. Biaya operasi per bulan itu ada biaya pemasaran atau kuota senilai 40.000, biaya transportasinya 40.000, totalnya untuk biaya operasionalnya 80.000. Untuk biaya kemasannya itu ada standing pouch senilai 24.000 dari harga 400 banyaknya 600. Untuk stikernya itu harganya 200 per rupiah per semuanya, banyaknya 60, totalnya 12.000. Untuk biaya kemasannya totalnya yaitu 36.000. Untuk total biaya modal awal itu biaya tetapnya untuk 373.000 yang depan tadi. Untuk biaya bahan bakunya 162.000, biaya operasionalnya 80.000, biaya kemasan
Harga pokok produksi, total biaya dibagikan hasil produksi. Total biayanya 288.361 dibagikan 60 per pieces, totalnya 4.806. Harga jualnya, harga pokok ditambahkan laba yang diinginkan 4.806 ditambah 2.194 rupiah, di total 7.000 biaya pokok penjualannya. Untuk cemilan membeli di toko lain seperti sebelah kering, per piecesnya itu 8.000, banyaknya 10 pieces, kita beli dari total 80.000. Untuk basrengnya itu 8.000 juga, banyak totalnya 10.000, 10 pieces. Untuk totalnya semua untuk basreng itu adalah 80.000. Total semua adalah 190.000. Harga jualnya, harga beli ditambah laba yang diinginkan. Harga belinya 8.000. Laba yang diinginkan yaitu 2.000, totalnya 10.000. Jadi analisis keuangan, ada pendapatan hasil produksi dikalikan harga jual dikurangi modal 60 per pieces dikalikan 7.000 dikurangi 288.361 rupiah, totalnya 420 dikurangi 288.361, totalnya 131.639 rupiah. Laba yang diperoleh dari cemilan yang dibeli dari toko lain diperoleh 2.000 dikalikan 20, totalnya 40.000. Maka total pendapatannya adalah 171.639. Untuk persentase labanya, laba dibagikan modal dikalikan 100%. 171.639 rupiah dibagikan 288.361 rupiah dikalikan 100%, totalnya 0,595 atau 59,5%. Untuk analisis titik impasnya atau BEP-nya, BEP per unitnya itu biaya tetapnya 373.000, harga jualnya 7.000. Biaya variabel per unitnya 278.000 dibagi 60 per pieces, totalnya 4.633 rupiah. BEP-nya, biaya tetapnya dibagi harga jual dikurangi biaya variabel 373.000 dibagikan 7.000 dikurangi 4.633, totalnya 158 rupiah. Untuk BEP dalam rupiah, biaya tetapnya itu kan sama, tetapi hanya beda di jumlah produksi yang dihasilkan 60 per pieces. BEP-nya itu biaya tetapnya dibagi 1 dikurangi biaya variabel dibagikan harga jual. Totalnya 376 dibagikan 1 dikurangi 4.633 rupiah dikurangi 7.000, total semuanya yaitu 1.103.550 rupiah. Untuk sumber dana kita ambil dari iuran setiap anggota dan keuntungan yang didapat dari hasil penjualan. Untuk modal awal sebesar 651.000, sehingga setiap anggota memberikan dana sebesar 162.750 atau dibulatkan sekitar 163.000 rupiah. Untuk yang terakhir yaitu kita memasuki bisnis model kanvas dengan remaja. Key partnernya termasuk bahan baku berupa pupuk mentah dan minyak goreng. Yang kedua, adanya berbagai menu tambahan pada produk kami. Value propositionnya, yang pertama bahan baku berkualitas, untuk produknya kerupuk yang renyah dan memiliki quality control. Channelnya, yang pertama ada kita media sosial web Facebook, Instagram, dan WhatsApp untuk mahasiswa sekitar UIN Raden Mas Said dan COD. Untuk key activitiesnya, membeli kerupuk mentah langsung dari pengusahanya, mempunyai bumbu dan menu tambahannya. Customernya resensif, itu ada promosi. Untuk cost struktur itu biaya bahan baku, ada gaji pegawai, proses pengolahan produk, biaya marketingnya. Untuk key research-nya itu ada pegawai bagian pemasaran. Customer segmentasi itu berbagai kalangan konsumen. Umurnya 8-65 tahun. Review streamnya itu pendapatan utama dari penjualan kerupuk sebelah, bihun kering, bihun kriuk atau basreng. Dan penjualannya kita ada paket. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.